لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Zamilha. Para pemirsa, saat ini seluruh jamaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia secara bertahap sudah berada di Arafah. Puncak haji dimulai pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah yang bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2025. Jelang Armusna kemarin, layanan catering reguler di hotel pun sudah digantikan dengan makanan siap saji, ready to eat. Distribusi sudah dilakukan secara bertahap untuk 6 kali makan dengan rincian tanggal 7 Dzulhijjah, tanggal 3 Juni ada 3 kali makan, kemudian tanggal 8 Dzulhijjah atau 4 Juni kemarin hanya 1 kali makan karena digunakan untuk pemberangkatan ke Arafah secara bertahap. Kemudian tanggal 13 Dzulhijjah atau Pasca Armina 2 kali makan. Adapun layanan konsumsi selama puncak haji di Armunah, jamaah akan mendapatkan 15 kali makan dan 1 snack berat, yakni 5 kali makan di Arafah, 1 kali snack berat di Muzdalifah, dan 10 kali makan di Mina. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan dipatuhi oleh seluruh jamaah selama wukuf di Arafah. Yang pertama kemarin ya, tentu saja sudah mengambil mikot di hotel masing-masing, berpakaian ihram dan niat di hotel sebelum diberangkatkan ke Arafah. Kemudian kartu nusuk yang menjadi satu-satunya dokumen yang diperlukan jangan sampai hilang. Kemudian yang ketiga, jika sudah berada di tenda Arafah, ingat jaga kesehatan. Caranya istirahat yang cukup dan tidak usah keluar jika tidak betul-betul perlu, tidak betul-betul penting. Karena saat ini suhu di Arafah sangat ekstrim, bahkan mencapai 50 derajat Celcius. Kemudian konsumsilah makanan yang bergizi agar membantu stamina, dan jangan lupa minum, tidak harus menunggu haus, karena dengan minum dengan cukup air akan mencegah dehidrasi. Para pemirsa, wukuf merupakan salah satu rukun haji yang dilakukan di Arafah dengan berdiam diri dalam keadaan ihram pada tanggal 9 Dzulhijjah hari ini, tepat sehari sebelum hari raya, karena hari raya adalah besok pagi. Apabila jamaah haji ada yang melewatkan wukuf, tidak melakukan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Yang dikerjakan pertama kali ketika wukuf adalah para jamaah haji menjamak sholat duhur dan asar dengan jamak takdim, ya, setelah masuk waktu duhur. Ini dilakukan dengan 1 kali adzan dan 2 kali iqomat. Selanjutnya jamaah mendengarkan khutbah wukuf dari imam yang berisi bimbingan wukuf, seruan untuk tobat, anjuran memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam wukuf disunahkan menghadap kiblat, dan di sela-sela wukuf tidak ada larangan melakukan aktivitas lain asal itu mubah ya, seperti tidur, makan, dan yang lain. Para pemirsa, wukuf di Arafah itu merupakan ibadah yang syarat makna, seperti ada makna silatul iman, yakni keterhubungan iman yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada makna silatul arham, yakni keterhubungan persaudaraan umat Islam dari seluruh dunia. Ada silatul hadarah,
yakni interaksi umat Islam dari berbagai negara, memperkaya wawasan tentang keberagaman peradaban. Selain itu, wukuf juga diibaratkan dengan berkumpulnya manusia kelak di padang mahsyar pada saat hari kiamat. Bagi jamaah haji yang dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan untuk wukuf secara reguler, PPIH Arab Saudi telah menyiapkan ambulan untuk layanan safari wukuf. Jamaah akan diberangkatkan ke Arafah menggunakan ambulan dan menetap di Arafah untuk beberapa saat. Sedangkan bagi jamaah yang wafat sebelum wukuf akan dibadal hajikan oleh petugas resmi yang ditugasi oleh pemerintah. Kegiatan setelah wukuf di Arafah, para jamaah akan dibimbing menuju Muzdalifah untuk mabit atau bermalam di sana yang letaknya antara Mekah dan Mina. Mabit di Muzdalifah secara harfiah merupakan mabit atau bermalam dan diperbolehkan dilakukan dengan cara melewati wilayah Muzdalifah menggunakan kendaraan. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah siap untuk menerapkan dua skema pergerakan jamaah sebagai upaya mengurai kepadatan di Muzdalifah dan Mina, yakni murur dan tanazul. Murur adalah pergerakan jamaah dari Arafah dengan bis yang hanya melewati saja tanpa turun dari kendaraan. Para jamaah langsung dibawa ke Mina untuk melakukan lempar jumroh dan mabit. Skema ini akan diterapkan secara selektif khususnya bagi jamaah lansia, disabilitas, dan yang punya udzur. Tahun ini diperkirakan sekitar 50.000 jamaah akan mengikuti skema murur. Selanjutnya, para jamaah haji akan melakukan prosesi lempar jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah besok ya, dan diikuti dengan tahalul awal dengan memotong rambut sebagai tanda penyempurnaan ibadah haji. Adapun mengenai skema tanazul, para pemirsa, ada informasi terbaru dari pemerintah Arab Saudi tahun ini untuk tidak bisa dilakukan alias ditunda karena beberapa negara juga ingin menggunakan skema tanazul ini, dan kalau semua diizinkan dikhawatirkan akan terjadi penumpukan jamaah di Mina, sehingga di Mina ini akan terjadi persoalan yang berat, akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Oleh karena itu, tahun ini skema tanazul tidak digunakan, menggunakan skema reguler, yakni tetap mabit di Mina. Oke, sekarang kita masuk pada bagian ibadah haji. Ibadah haji terdiri dari 3 bagian, yakni rukun, wajib, dan sunnah. Ketiga hal itu mempunyai konsekuensi yang berbeda sehingga perlu diperhatikan oleh para jamaah haji. Mazhab Syafi'i membedakan antara rukun dan wajib haji. Pembedaan ini tidak terdapat pada ibadah yang lain. Rukun haji menjadi bagian inti ibadah haji, menentukan keabsahan ibadah haji, serta tidak dapat diganti dengan dam. Semua rukun dalam ibadah haji harus dilaksanakan karena akan menentukan sah atau tidaknya ibadah haji. Bila ada rukun haji tidak dilaksanakan, maka ibadah haji tidak sah. Sedangkan wajib haji, jika ditinggalkan, orang yang meninggalkannya dapat mengganti dengan dam dan hajinya tetap sah. Sedangkan sunnah adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam ibadah haji, dan seandainya tidak ada kesempatan untuk melakukan yang sunnah-sunnah, maka tidak berpengaruh pada keabsahan ibadah haji itu. Lalu apa saja yang menjadi rukun ibadah haji itu? Yang pertama, ihram.
niat untuk memulai ibadah haji dengan memakai pakaian ihram dan harus menghindari larangan-larangan ihram. Untuk ihram haji dilakukan di hotel masing-masing jamaah selama masih berada di kota Mekah. Kemudian yang nomor 2, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah hari ini di Padang Arafah. Semua jamaah haji dari seluruh negara yang berkumpul di Arafah melakukan wukuf atau berdiam diri dengan prosesi yang mulainya setelah matahari tergelincir atau pada waktu duhur ya, masuknya waktu duhur ya. Kemudian rukun yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dan diakhiri dari arah Hajar Aswad. Kemudian yang nomor 4, sa'i berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang nomor 5 adalah tahallul. Ini disebut dengan tahallul sani yang ditandai dengan mencukur atau menggunting rambut sebagai tanda berakhirnya ihram. Dan yang terakhir tertib, artinya yang sudah saya sampaikan tadi dilakukan secara urut tertib. Adapun wajib haji, yang pertama adalah ihram tadi dilakukan dari mikot, yakni di hotel masing-masing jamaah. Kemudian wajib yang nomor 2, bermalam atau mabit di Muzdalifah. Sebagian ulama ada yang mengatakan mabit ini tidak wajib tapi sunnah. Kemudian yang ketiga, mabit juga di Mina atau bermalam di Mina selama beberapa hari setelah melakukan lempar jumroh tanggal 10, 11, 12 atau 10, 11, 12, 13. Kemudian yang nomor 4, wajib yang nomor 4 adalah melempar jumroh tadi 10, 11, 12 atau 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan yang terakhir yang menjadi kewajiban haji adalah tawaf wada atau tawaf pamitan sebelum meninggalkan Masjidil Haram. Oke, para pemirsa, kita doakan seluruh jamaah haji yang ada di Arafah sekarang dari seluruh dunia diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menjalankan semua rukun, semua wajib, semua sunnah dengan sempurna, dan mereka kembali ke tanah air masing-masing dengan predikat hajjam mabruro, sa'yam maskuro, dzambam maghfuro, wa tijaratan lan tabur. Dan kita yang berada di tanah air tidak usah melakukan kegiatan seperti yang jamaah haji lakukan. Kita cukup disunahkan untuk puasa kemarin pada tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah, dan sekarang tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Oke para pemirsa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.